Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, anak kelas 5 SDN Jatikarya 1. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Ya anakku sekalian, bertemu kembali dengan Bapak ya. Hari ini jadwal pelajaran agama ya. Ini kita sudah masuki hari ketiga bulan Ramadan. Hari ketiga puasa. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya, berikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan bisa melaksanakan ibadah puasa dan ibadah lainnya dengan baik. Ya anak sekalian, mari kita mulai belajar. Sebelum belajar kita mulai dengan baca basmalah dan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepahaman kepadaku. Amin. Aku sekalian, sekarang kita materinya adalah tadarus Al-Quran. Kemarin kita sudah belajar tentang indahnya sholat tarawih. Itu tentang sholat tarawih. Nah mudah-mudahan kalian sudah melaksanakan sholat tarawih ya. Udah 3 malam berarti nih kita sholat tarawih. Nah sekarang tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran apa itu? Tadarus Al-Quran itu membaca Al-Quran. Di sini tadarus berasal dari kata darosa, yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah dan mengambil pelajaran. Tadarus ya. Tadarus itu artinya darosa itu artinya mempelajari, meneliti, menelaah dan mengambil pelajaran. Tadarus Al-Quran artinya mempelajari Al-Quran. Nah kita harus belajar Al-Quran ya. Di samping mungkin membaca Al-Quran, baca juga harus betul, karena membaca Al-Quran itu harus betul. Kalau nggak betul berantakan, nggak dapat pahala nanti ya. Seperti itu. Maka kita harus belajar mengaji kepada guru atau ustadz yang betul-betul bisa mengajarkan Al-Quran. Al-Quran ada 2 tuh yang paling penting. Pertama adalah makhrajul huruf dan kudu tajwid. Bagi nanti terus kemudian berlanjut dengan yang lainnya. Tadarus dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama baik di rumah, mushola atau masjid. Nah kalau yang belajar Al-Quran nggak bisa sendiri ya. Kecuali baca Al-Quran aja yang udah bagus, udah bisa. Nah itu bisa baca sendiri. Tapi kalau memang belum bisa, kita harus belajar kepada guru yang bisa. Ini gambar 93 adalah suasana tadarus di Masjid Al-Iman. Perubahan benda baru Pemulang Tangerang Selatan. Asuhan Pak Haji Bukhari. Mereka tampak ceria. Nah ini gambarnya diambil dari suasana tadarus di Masjid Al-Iman. Masjid ini masjid Pamulang Tangerang Selatan ini diambilnya. Kegiatan tadarus Al-Quran umumnya dilakukan di masjid atau musola setelah sholat tarawih. Di sekolah biasanya dilakukan pagi atau siang hari setelah kegiatan sholat duha. Semua pelajar yang agama Islam beramar-ramai melaksanakan tadarus Al-Quran dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu kemudian apapun. Nah ini biasanya kalau kalau sekolahnya normal ya, sebelum belajar itu kita baca Al-Quran dulu ya, seperti itu. Bisanya surat-surat pendek ya udah, kita nggak apa-apa baca surat-surat pendek. Kalau sudah baca sampai Al-Quran itu lebih bagus, baca dari Al-Quran dari Alif Lam Mim Al-Baqarah ya, seperti itu. Nah ini tadarus Al-Quran. Karena 1 huruf aja itu ganjarnya 1 huruf dibeli pahala 10 ya. Kata Nabi itu Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu bukan 1 huruf, itu Alif Lam Mim, jadi 3 huruf. Jadi kalau kita baca Alif Lam Mim udah 3 huruf. Nah terus kemudian ganjarnya berapa? 30, satunya 10. Berarti 3 huruf 30 tuh. 30 pahalanya. Pada masa Nabi Muhammad, kegiatan tadarus dilakukan dengan berbagai cara. Ada sekedar baca hingga khatam, ada yang menghafal,
dan ada yang pula yang pelajari isi kandungannya. Setiap bulan Ramadan malaikat Jibril selalu turun untuk menyimak tadarus Nabi dan perbaiki bila ada yang salah. Nah itu Nabi setiap bulan Ramadan tadarus Al-Quran, bahkan ini Jibril datang untuk mengajarkan Al-Quran ya, seperti itu. Bagaimana cara tadarus yang baik? Ketika membaca Al-Quran hendaknya berwudu terlebih dahulu. Jadi kalau baca Al-Quran, ya apalagi pegang Al-Quran dan sebagainya, kita harus mempunyai wudu. Ya, kita berwudu terlebih dahulu ya, supaya kita suci ya, seperti itu. Mengawalinya dengan baca aus atau basmalah. Ya, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kecuali surat At-Taubah ya. Yang lainnya kita baca a'udzu. Taubah juga baca a'udzu, tapi nggak baca basmalah. Terus kemudian bisa a'udzu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kita baca sebelum baca Al-Quran, kita baca ta'awuz atau a'udzu dan basmalah. Kemudian di tempat yang bersih. Jangan tempat-tempat kotor ya. Apalagi di mushola, masjid, di rumah ya bagus ketika di rumah ya, seperti itu. Berbusana bersih dan menutup aurat dengan rapi. Jadi baca Al-Quran dengan pakaian yang bersih dan tutup auratnya yang betul ya, seperti itu. Jadi jangan pakaian sembarangan. Dianjurkan menghadap kiblat. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kita menghadap kiblat, itu bagusnya ya, nggak menghadap apa aja nggak jadi masalah. Tapi kalau kita bisa menghadap kiblat, hadapkan ke arah kiblat ketika membaca Al-Quran. Baca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Warattilil Qur'ana tartila. Dan baca Al-Quran dengan keadaan tartil. Tartil itu tenang ya, tidak tergesa-gesa ya, seperti itu. Kemudian membaca dengan suara sedang, artinya jangan terlalu keras ya, seperti itu. Ya kalau lembut juga kedengeran ya. Jadi tenang, suaranya sedang, tidak berbicara dan bersenda gurau, nggak boleh sambil bercanda baca Al-Quran ya, nggak boleh ya, dibuat dosa malahan. Tadarus Al-Quran sebaiknya dibimbing orang yang sudah mahir atau baca Al-Quran supaya bacanya dapat ditingkatkan lumayan ya. Emang kalau belum bisa, hendaknya kita ada yang bimbing ya bacaannya, supaya bacaannya jangan sampai salah. Nah, supaya bacaannya betul dan ada pahalanya. Apa manfaat tadarus? Menumbuhkan cinta kepada Al-Quran. Kita cinta Al-Quran. Kalau Al-Quran ini kan kalamullah, firman Allah, petunjuk bagi orang-orang yang mukmin, Islam mukmin ya. Jadi ini kita kalau baca Al-Quran, cinta kita kepada Al-Quran. Kemudian memperlancar membaca Al-Quran. Jadi kalau kita tadarus ini nanti supaya lancar bacaannya. Terlatih membaca dan mencintai Al-Quran. Jadi kalau kita biasa baca Al-Quran, apalagi kita sampai tahfiz itu menghafal. Tapi tentunya harus bacaannya yang betul dulu. Ya, jangan sampai kita menghafal tapi bacaannya nggak betul ya. Maka kita harus belajar. Nah, kalau sekarang banyak ya pesantren-pesantren Al-Quran yang sudah berapa juz, 5 juz, 10, seakan sampai 30 juz. Nah, itu dibimbing oleh ustadz-ustadz yang memang sudah belajar Al-Quran dengan benar. Mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau kita baca Al-Quran satu huruf aja 10. Ya, terus kemudian kalau banyak dibaca ya tinggal hitung aja. Nah, maka itu berlipat ganda pahalanya kalau kita baca Al-Quran. Kemudian memperoleh ilmu tentang Al-Quran. Nah, kalau kita kaji lagi masalah Al-Quran, kita dengarkan nih pengajian-pengajian memang membahas tentang Al-Quran. Jadi kita bukan hanya bisa baca aja, tapi kita bisa atau mengetahui isi kandungannya. Memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita kalau sering baca Al-Quran, apalagi mengkajinya, apalagi kemudian kita mengamalkannya, ini kita akan dapatkan kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Nah, ini lagi gambar sedang tadarus.
Biasanya kalau yang rapi begini nih di tempat pesantren atau apa gitu tadarusnya ya, ada bimbingan ustadz atau kiai ya, seperti itu. Nanti kalau kamu udah lulus pesantren dah yang betul ya, supaya baca Al-Quran terus kemudian bahkan bisa menghafalnya, bahkan terus kemudian bisa mengkajinya. Nah ini ayat Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembela antara yang benar dan yang batil. Nah, Al-Quran ini pertama diturunkan dalam bulan Ramadan, yaitu yang dikenal dengan Nuzul Quran. Nah, kita sering memperingatinya tanggal 17. Nah, ini Al-Quran ini diturunkan bulan Ramadan sebagai apa? Petunjuk bagi manusia, ya. Dan juga memberikan penjelasan-penjelasan ya mengenai petunjuk dan pembeda antara hak dan yang batil ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita yang pertama itu harus bisa baca Al-Quran dulu, selanjutnya baru kita belajar mengkaji ya kepada guru-guru yang memang sudah mempunyai ilmunya ya, seperti itu. Nah, itulah tugas kita, apalagi bulan Ramadan seperti ini ya, seperti itu. Selanjutnya sikap kebiasaanku, insyaallah aku bisa, insyaallah aku selalu melaksanakan salat tarawih dalam Ramadan. Selanjutnya insyaallah aku tadarus Al-Quran dengan baik di mana di rumah maupun sekolah. Selanjutnya rangkuman 1 bulan Ramadan adalah bulan ibadah bagi umat Islam. Ya, ini Ramadan memang bulan ibadah. Ya, siangnya puasa, malamnya tarawih apa dan seterusnya ya, bahkan ibadah-ibadah lain. Termasuk ini yang kita bahas tentang tadarus Al-Quran, baca Al-Quran. Salat tarawih adalah salat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari pada bulan Ramadan. Ya, salat tarawih ini mana sudah diterangkan hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan. Nah, salat tarawih karena di luar Ramadan nggak kita laksanakan. Salat tarawih dan mendirikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita kerjakan dengan baik, khusyuk, nggak main-main ya, itu akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadarus adalah pembelajaran baca Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran sudah bisa tadarus, insyaallah nanti kita lancar. Tadarus adalah penumbuhan kecintaan kepada Al-Quran. Tadarus untuk memperoleh rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah sekalian itu materi pada kesempatan ini tentang tadarus Al-Quran. Ini kebetulan bulan Ramadan ya, alhamdulillah kita memasuki bulan Ramadan kali ketiga ya, terus kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang sebaik-baiknya, termasuk tadarus Al-Quran. Nah, ini tugas kalian yang pertama itu menulis ayat Al-Quran nih, surat Al-Baqarah ayat 186, ayat dan artinya. Yang kedua, sikap kebiasaanku tuh, insyaallah aku bisa juga tulis. Yang ketiga, rangkuman 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh ditulis. Jadi tugasnya adalah menulis ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186 dan artinya atau terjemahannya. Yang kedua, tulis sikap kebiasaanku, insyaallah aku bisa. Dan yang ketiga adalah tulis rangkuman. Ya, itu saja anakku sekalian ya, materi pada kesempatan ini tentang tadarus Al-Quran ya. Dan kita sehat semuanya ya, bisa melaksanakan ibadah dalam puasa ini dengan sebaik-baiknya. Kita baru 3 hari melaksanakannya, mudah-mudahan terus menerus kita bisa melaksanakan sampai akhir di bulan Ramadan. Ya, itulah anakku sekalian ya, materi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kalian sehat semua dan tetap bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.